Seberapa nekat orang India saat menyontek ujian? Mereka dengan terang-terangan meletakkan contekan di atas meja. Awalnya mereka pikir, ujian kali ini pasti lancar, namun pengawas justru membuat mereka kecewa. Ternyata, tahun lalu ada 200 orang yang menyontek, tapi tetap saja 175 diantaranya gagal. Untuk meningkatkan tingkat kelulusan tahun ini, pengawas ujian langsung menulis jawaban di papan tulis. Saat para siswa mengira kali ini mereka pasti menang telak, tiba-tiba wakil kepala polisi yang baru menjabat datang melakukan inspeksi, dan dengan tegas menghentikan aksi menyontek tersebut. Melihat situasi itu, kepala sekolah buru-buru maju untuk menjelaskan bahwa demi mempercantik citra kinerja, wali kota secara khusus meminta sekolah untuk menjamin angka kelulusan tinggi. Demi mencapai tujuan itu, kepala sekolah pun terpaksa menggunakan cara curang. Apakah siswa benar-benar belajar atau tidak dianggap tidak penting? Yang penting, mereka bisa mendapatkan ijazah, lalu mencari kerja dan mendapatkan status tempat tinggal. Namun, wakil kepala polisi bersikap tegas dan tidak mentolerir kecurangan. Bahkan ketika wali kota sendiri menelepon untuk menekan, ia tidak mengangkatnya. Langsung ditutup. Karena sang polisi tidak mau mengalah, kepala sekolah pun mencoba menyuapnya dengan uang. Tak disangka, wakil kepala polisi justru menyuruh orang untuk mengambil foto sebagai bukti, lalu membawa kepala sekolah untuk diperiksa. Sementara itu, para siswa yang gagal menyontek pun semuanya tidak lulus ujian kelas 12, yang merupakan ujian paling penting. Tapi semuanya seolah benar seperti yang dikatakan kepala sekolah. Siswa yang tidak berhasil lulus, bahkan untuk pekerjaan paling rendah pun sulit mendapatkannya. Akhirnya, karena kepepet, Manoj dan kakaknya terpaksa mencari nafkah dengan menarik becak. Namun, usaha ini malah mengganggu kepentingan bisnis bus milik wali kota. Saat melihat kondektur bus hendak merebut penumpang mereka, si kakak tanpa pikir panjang langsung memukulnya dengan sandal. Seperti yang diduga, kakaknya ditangkap dan becaknya disita oleh polisi. Saat Manoj kebingungan tak tahu harus bagaimana, ia tiba-tiba teringat pada wakil kepala polisi yang baru itu, lalu segera lari ke rumahnya untuk meminta bantuan. Setelah mendengar keseluruhan cerita, wakil kepala polisi langsung, dengan masih memakai piyama, pergi ke kantor polisi untuk lembur. Ia tidak hanya membebaskan sang kakak dan menghajar anak buah wali kota, tapi juga dengan baik hati mengantar mereka pulang naik mobil. Melihat sosok polisi itu, mata Manoj langsung berbinar, karena sejak kecil ayahnya selalu mengajarkannya untuk hidup jujur, namun selama bertahun-tahun, sang ayah justru selalu menderita karena terlalu lurus dan tidak mau menyimpang. Kemanapun ayah pergi, ia selalu diberhentikan atau dipecat. Seperti belum lama ini, ayah masih bekerja di salah satu instansi pemerintah, namun karena tak tahan melihat atasannya bersekongkol dengan wali kota untuk menipu para petani, ayah langsung melepas sandal dan menghajar si atasan dengan 2 kali pukulan di wajah. Akibatnya, ia pun dipaksa mengundurkan diri. Tapi, ayah tidak bisa menerima perlakuan itu begitu saja. Keesokan harinya, ia membawa satu-satunya koper tua dari rumah dan pergi ke Mahkamah Agung untuk mencari keadilan. Namun, kepergian ayah justru membuat kondisi ekonomi keluarga langsung jatuh ke titik terendah. Inilah alasan utama kenapa Manoj dan kakaknya nekat bersaing dengan wali kota dalam bisnis